Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu harap Sehat walafiat. kalian masih tetap semangat ya, terus bahagia dan sehat di tengah pandemi virus COVID-19 ini yang harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Yang pertama, Iya, Bu. yang nomor 1, Adin Arso Aji. Hadir, Bu. Ya. Dwi Rukmini Nurhayati. Hadir. Hadir, Bu. Nah, sip. Selanjutnya Fania Widyaningrum. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Fitri Indasari. Hadir. Hadir, Bu. Kok nggak on cam? Oh ya, gitu nanti cantiknya kan kelihatan. Selanjutnya Hirmawarjo Putra hadir. Hadir. Hirmawarjo Putra. Oh ya. Mai Putri Nur Fadilah hadir. Hadir, Bu. Ya, kok nggak ada suaranya, Mai Putri? Hadir, Bu. Oh iya, ada ternyata. Hadir. Selanjutnya, oh ya, selanjutnya Muhammad Izul Amrullah ada? Hadir, Bu. Oh ya, sip. Selanjutnya Aulia Kartika hadir? Hadir, Bu. Lah kok ini namanya kok beda Aulia? Pinjem akunnya. Apa ya? Kakak. Penting ikut pembelajarannya. Oke ya, anak-anak. Saya mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai Saya ketuanya, pembelajaran. Bu. Saya ketuanya. Oh ya, Isul ya. Oh ya, Isul memimpin doa ya sebagai ketua. Ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya. Oke ya, langsung saja ke materi ya. Ibu akan menjelaskan mengenai dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini sebagai pertemuan pertama kalian di kelas 12 ini ya. Ibu harap kalian di kelas 12 ini lebih semangat ya ke depannya, karena kalian akan menghadapi tantangan berat ya. Ada UN, ada SBM, kalau sekarang itu UTBK ya. Kalau kalian pengen lanjutin kuliah. Ini ya, udah kelihatan slide PPT-nya? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah, Ya. Bu. Oke. Ya, kita mulai ya. Di sini Ibu akan mempresentasikan mengenai dimensi 3, materi dimensi 3. Tapi Ibu akan menjelaskan subbabnya, yaitu jarak antar titik dalam bidang. Pengertiannya, jarak antara dua titik sama dengan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Pada gambar berikut ini, yaitu ini ya, itu merupakan jarak antara titik A dan B, sama dengan panjang ruas AB. Jarak titik A ke titik B adalah penghubung terpendek A dan B, yaitu ruas garis AB. Seperti ini ya.
Nah, materi prasyarat untuk apa itu? Untuk subbab jarak antar titik ini yaitu yang pertama yaitu kalian harus bisa mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu yaitu segitiga yang mempunyai apa itu namanya? Yang mempunyai sudut 90 derajat dan sudut 90 derajatnya itu berhadapan langsung dengan sisi miring segitiga atau sisi yang paling panjang tuh. Lalu kalian juga harus bisa menerapkan rumus teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu bunyinya adalah pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, sebagai contoh ya, diketahui sebuah segitiga dengan siku-siku di B. Ini ya, siku-siku ini kotak ini ya. Apabila panjang sisi miring, yaitu C, yang ini, serta panjang sisi penyikunya, yaitu sisi selain sisi miring. Jadi sisi A, B, maka teorema Pitagoras Pitagoras ini ya, itu rumusnya sebagai berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C itu merupakan sisi miring, A merupakan tinggi segitiga, B merupakan alas segitiga. Tuh. Lalu materi prasyarat yang ketiga yaitu kalian harus bisa menentukan panjang diagonal. Nah, diagonal itu ada dua, ada diagonal sisi sama diagonal ruang. Lah, tapi ini ketentuannya hanya ada di kubus ya, nanti pada saat kalian menghitung jarak antar titik dalam bidang kubus ya. Nah, itu kubus itu cara mencari diagonal sisinya itu yaitu A akar 2. Dan diagonal ruangnya itu adalah A akar 3. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh yang pertama yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya yaitu A cm. Tentukan jarak titik A ke C, A ke B, A ke G, dan A ke tengah-tengah bidang EFGH. Sebelum kita ke contoh membahas soal ini ya, kita ke GeoGebra dulu ya untuk mengilustrasikan sebuah jarak antar titik ya. Jadi jarak antar titik itu bisa, ya. Kok nggak bisa ya ini? Karena GeoGebra-nya tidak bisa, jadi ke slide PPT saja ya. Nggak tahu ya kenapa ya nggak bisa ya. Bisa ya. Oh bisa. Ini ya, jadi jarak antar titik itu bisa ini, bisa titik A ke B, yang ini, terus bisa A ke G, yang merupakan apa itu namanya diagonal ruang ya. Terus bisa A ke C, itu bisa juga. Ini namanya itu diagonal bidang ya, diagonal bidang. Terus juga bisa A ke perpotongan antara diagonal bidangnya yang ada di sini sama ini, itu juga merupakan jarak antar titik seperti itu.
Oke ya, kita lanjut ke soal. Ini ya. Jadi diketahui, perhatikan ya ini. Jadi yang pertama kita cari ya, jarak titik A ke C. Bentar ya, Ibu share. Kelihatan nggak kubusnya? Anak-anak. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, sip. Jadi kan ini kita disuruh mencari A ke C. A ke C kan ini ya. Bentar, mana ya? Pulpennya mana? Oh ya ini. Nah, ini A ke C itu yang ini, seret. Gitu, tapi lurus. Tapi garisnya harus lurus ya. Itu kan ini sama aja diagonal apa? Bidang kan? Ya, diagonal bidang kan? Jadi itu apa itu namanya? Rumusnya itu langsung A akar 2 gitu. Jadi nggak usah pakai ini, pakai ribet ini loh. Ribet pakai ini. Langsung aja A akar 2 karena kalian sudah memahami bahwa itu merupakan diagonal bidang gitu. Lalu ya, kita lanjutkan ya. Oke ya, selanjutnya kita mencari jarak A ke G. A ke G itu ini. A ke G. Itu ya. A ke G itu kan merupakan diagonal ruang ya. Diagonal ruang itu kita langsung saja ke itu, ke rumusnya. Rumusnya kan A akar 3 ya. A akar 3. Berarti langsung aja kita mencari A akar 3 gitu. Jadi nggak usah pakai ini, rumus Pitagoras yang lama ini loh. Ini nggak usah ya. Gitu. Jadi enak kan? Lalu selanjutnya kita mencari jarak A ke P. Oh iya, nanti kalau Ibu tiba-tiba keluar, nanti beritahu Ibu ya. Nanti Ibu ngomong nggak sama aja ya. Ya? Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya, selanjutnya kan jarak A ke P. Jarak A ke P itu ini. A ke P ini. Itu ya. Itu kan ini cukup susah ini. Yang pertama kita itu harus mengidentifikasi apakah apa itu namanya segitiga siku-sikunya itu yang mana sih gitu. Oh, ternyata yang ini segitiga siku-sikunya ini, terus ini merupakan segitiga siku-sikunya. Nah, ketika kita sudah mencari segitiga siku-sikunya, kita cari itu apa itu namanya sisi-sisinya. Lah, sisi ini kan yang di apa namanya ditanya tadi kan merupakan garis miring ya, garis miring. Berarti merupakan C kalau di permisalan tadi C-nya. Nah, EP itu merupakan apa itu namanya? Merupakan alasnya. Jadi kalau di permisalan tadi itu A ya, misal A ya. Terus AE itu merupakan apa itu namanya? Merupakan tinggi. Jadi dimisalkan B ya. Gini. Jadi itu segitiganya itu seperti ini. Gini, gini, gini. Terus siku-sikunya di titik E. Ini ya. Terus ada A-nya di sini. Terus P-nya di sini. Jadi ketika kita ingin mencari A ke P, itu akar dari AE yang ini plus EP.
dikuadratkan. Itu. Lah, AE tadi kan A ya, sudah AE. AE tadi kan merupakan sisi apa namanya? Rusuk kubus ya. Rusuk kubus tadi kan panjangnya A ya. Berarti A kuadrat ditambah dengan EP. EP itu kan merupakan setengah dari ini ya. Setengah dari EG. EG ini. Lah EG tadi apa yang sebelumnya itu bentar ya. Ya sih. Nah, EG tadi kan EP itu. Nah, EP tadi kan bentar, salah. EP. EP yang ini ya. Oh ya, ternyata belum ketahui ya. Nah, EP kan merupakan apa itu diagonal bidang ya. Diagonal bidang. Jadi akar apa itu namanya? Rumusnya kan A akar 2. Jadi setengah akar 2. Setengah A akar 2. Seperti ini, terus dikuadratkan. Lalu setelah dikuadratkan itu menjadi 1/4. Oh ini salah, maaf ya, tipe. Ini 1/4. Oh iya benar ding. Benar ya, ini kan 1/4 dikali 2. Berarti ini dicoret. Ini jadi 2. Berarti A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Jadi disamakan penyebutnya jadi 2/2 yang ini 2/2 ditambah dengan setengah. Jadi 3/2 A kuadrat. Nah, A kuadratnya ini dikeluarkan jadi A. Gitu. Jadi A terus, oh iya, terus ini. Terus 3-nya ini sama-sama dikalikan 2 supaya 2-nya itu yang penyebutnya bisa keluar. Jadi menjadi 3/4. Jadi 6/4. 6/4 A kuadrat di akar. Nah, jadinya itu ini. Setelah sederhanakan jadinya ini. Jadi setengah A akar 6. Jadi panjang A ke P adalah setengah A akar 6 cm. Gimana, sudah paham dengan penjelasan Ibu? Anak-anak? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Sip. Kalau paham ya. Nanti kalau kalian bingung, bisa chat Ibu ya. Lewat WA ya. Oke ya, kita lanjut ke LKPD. Ke lembar kerja peserta didik. Mana ya? Yang ini ya. Nah, ini. Kalian bentuk kelompok ya. Minimal 3 orang ya. Ya maksimal 3 orang. Ibu beri waktu Ya, Bu. untuk mengerjakan LKPD ini. Tuh. Baik, Bu. Oh iya. Ibu apa itu namanya? Ibu instruksi dulu ya ini buat LKPD-nya. Jadi LKPD-nya itu merupakan LKPD yang apa itu namanya? Menggunakan metode
itu problem based learning ya. Jadi kita menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini ya. Dalam suatu kamar berukuran 4 kali 4 kali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Jadi di atap atas ya, atas. Terus kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCDEFGH. Jadi kamar itu berbentuk kubus. Terus gambarlah kubus ABCDEFGH disertai dengan gambar jarak lampu ke salah satu sudut kamar. Ini salah ya, ini tipe. Ke salah satu sudut lantai kamar. Lantai ya, ini bukan kurang. Jadi lantai kamar itu di bawah ya, pojokan tembok gitu. Dan lalu hitunglah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Terus ini kalian mencoba untuk menjawab ini semua ya, ada 4 langkah. Yang pertama kalian harus mengenal dan mempelajari masalah dari soal yang ini. Terus kalian juga harus selanjutnya kalian harus menyelidiki soal dari ini. Terus harus mencari penyelesaian dari soal yang diberikan, lalu membandingkan atau mengevaluasi hasil kerja kelompok kalian dengan diskusi kelompok dari kelompok lain ya. Agar hasil yang sudah kelompokmu itu kelompokmu buat itu apakah sudah benar gitu. Karena kan pemikiran setiap orang kan berbeda. Oke ya, Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Nanti kalau ada masalah atau itu kurang jelas ya, kurang jelas soalnya kalian bisa tanya ya ke saya. Oke, Bu.
Oke, udah 10 menit anak-anak. Kalian udah pada selesai belum ngerjain LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Gampang nggak LKPD-nya? Sudah. Susah atau Gampang, Bu. Oh, Bisa. ya. Gampang, Bu. Jadi kalian udah paham ya konsep dari jarak antar titik. Oke, sekarang lanjutkan presentasi kelompok ya. Hari ini Ibu pengen tuh yang presentasi satu kelompok saja ya, salah satu kelompok. Jadi siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa? Saya, Bu. Saya mau presentasi. Ya, sip. Dipersilakan ya Fitri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 1. Ya. Anggota kelompoknya siapa saja? Nanti Ibu beri nilai plus ya, karena sudah mau mempresentasikan hasilnya. Ya, Bu. Izin share screen, Bu. Ya, silahkan. Oh iya, saya belum ya. Nah, dah. Sampun, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah, tapi kurang jelas itu, Fit. Coba di landscape layar HP-mu. Atau diperbesar coba. Sudah. Belum. Di landscape coba. Bisa nggak? Ya, itu sudah nampak. Sampun ya, Bu. Ya, sudah. Saya mau menjelaskan masalah menghitung jarak antar titik. Dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH. Gambarlah kubus ABCD EFGH disertai gambar jarak lampu ke salah satu sudut kamar. Dan hitunglah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, dibuat rumusan masalah menggunakan kalimatmu sendiri. Jawaban saya yaitu yang dicari adalah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Maka kalau diilustrasikan dengan bangun kubus ABCDEFG, sama aja jarak antara titik A atau titik B, atau titik C atau titik D ke titik potok diagonal pada bidang EFG. Seperti itu, Bu. Benar tidak, Bu? Oh ya, benar. Jadi, mengenal dan mempelajari masalah itu, kita itu harus mencoba menebak itu permasalahannya itu apa sebenarnya dari soal tersebut gitu. Kalau menurut saya itu jawaban Fitri sudah benar sih. Ya, benar. Bisa dilanjut ya untuk jawaban yang lain. Kemudian hubungan-hubungan antar informasi. Dari soal itu yang saya ketahui, maka kamar tersebut berbentuk seperti kubus ABCDEFGH. Kemudian dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap, maka lampu tersebut terletak di titik tengah bidang EFGH. Seperti itu, Bu. Jawaban saya. Iya. Iya, benar. Kalau menurut saya juga itu sih. Jadi itu yang
informasi yang ada di soal tersebut itu ada 2 ya. Itu. Bentar ya, itu kurang jelas sih, Fitri. Jadi itu ada yang diketahui itu ada sebuah kamar yang berukuran 4x4x4. Jadi itu merupakan sebuah kubus ya. Terus yang kedua itu informasinya itu dipasang lampu di tengah-tengah atap kamar. Jadi lampu itu berada di tengah-tengah atap kamar. Jadi di tengah-tengah bidang atas. Bidang atas dari kubus itu kan EFGH. Terus ketika menghitung titik sudut pojok lantai dengan apa itu namanya? Dengan lampunya itu sama aja, itu sudut sama dengan itu jarak antara titik yang ada di sudut lantai dengan titik yang ada di tengah-tengah bidang EFGH gitu, seperti itu. Sudah tepat kalau menurut saya ya. Jadi bagus jawabannya. Iya. Bisa anggota lain mempresentasikan? Saya, Bu. Oh ya. Saya pakai HP ya, Bu. Saya screen Ya, nggak apa-apa. SMP. Sudah terlihat belum? Sudah, Mai. Sudah Nah, di sini saya akan mencari penyelesaian. Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi tersebut untuk menggambar kubus ABCD EFGH disertai gambar jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Kemudian kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari jarak antar titik. Kalian boleh menggunakan prosedur yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut adalah gambar kubus ABCD EFGH disertai gambar jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Titik T adalah titik keberadaan lampu, dan garis AT adalah garis yang menggambarkan jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Nah, garis AT ini dapat kita kenal sebagai diagonal ruang. Jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah jarak titik T ke titik A, atau titik B, atau titik C, atau titik D. Titik T merupakan titik tengah bidang EFGH, sehingga TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD. Kemudian akan dicari jarak titik T ke titik A. Jarak titik T ke titik A salah satunya dapat dicari dari segitiga AET. Karena garis AE tegak lurus dengan garis ET, jadi AE ini adalah sisi kubus dan ET ini adalah setengah diagonal bidang kubus. Maka segitiga AET merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya berada di E. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, diperoleh AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Dengan AE adalah sisi kubus dan ET adalah setengah diagonal bidang kubus. Oleh karena T merupakan titik tengah, maka ET dapat kita cari. ET ini kan diagonal bidang, setengahnya diagonal bidang kubus. Jadi kita dapat mencari dengan cara rumus diagonal bidang kubus kan sisi akar 2. Karena ini yang diketahui, yang ET ini adalah setengah diagonal bidang kubus, maka ET dapat kita cari dengan cara setengah dikali sisi akar 2. Kita masukkan sisinya panjangnya 4 meter. Jadi setengah dikali 4 akar 2. Didapatkan hasil 2 akar 2. ET-nya sudah kita
dapatkan, lalu kita akan mencari AT. AT ini dapat kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Dengan AE adalah sisi kubus, jadi akar 4 kuadrat ditambah ET ini tadi sudah kita dapatkan, yaitu 2 akar 2, ditambah 2 akar 2 kuadrat. Dengan akar 16 plus 8, sama dengan akar 24. Jadi didapatkan hasil AT ini adalah 2 akar 6. Ayo mengevaluasi. Bandingkan hasil kalian dengan kelompok lain. Setelah itu berilah kesimpulan kalian mengenai permasalahan tersebut. Saya ingin bertanya dulu, apakah jawaban saya dengan teman-teman semuanya sudah sama? Sama. Sudah. Baik. Berarti hasil kelompok kami sama dengan kelompok lain. Jadi, jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2 akar 6 meter. Selesai, Bu. Maaf ya, Ibu tadi keluar ya. Sinyalnya jelek di rumah Ibu. Tadi Mai bisa ulang mempresentasikan? Gimana? Ulang lagi, Bu. Bisa dengar suara saya tidak? Bisa, Bu. Oh ya. Bisa, Bu. Mai bisa mengulang presentasi? Baik, Bu. Saya share screen dulu ya, Bu. Ya, maaf ya tadi keluar. Sudah terlihat belum? Sudah. Ya. Kurang besar tidak, Bu? Kurang besar ya, itu bisa di landscape. Layar HP-nya. Ya, itu. Ya, ini sudah kelihatan. Baik. Sini saya akan mencari penyelesaian. Nyatakan hubungan-hubungan dari informasi tersebut untuk menggambar kubus ABCD, EFGH, disertai gambar jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Kemudian, kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari jarak antar titik. Kalian boleh menggunakan prosedur yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut adalah gambar kubus ABCD, EFGH, disertai gambar jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Titik T adalah titik keberadaan lampu, dan garis AT adalah garis yang menggambarkan jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah jarak titik T ke titik A, atau titik B, atau titik C, atau titik D. Titik T merupakan titik tengah bidang EFGH, sehingga TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Akan dicari jarak titik T ke titik A. Jadi jarak titik T ke titik A ini dapat kita kenal sebagai diagonal ruang kubus. Jarak titik T ke titik A salah satunya dapat dicari dari segitiga AET. Karena garis AE tegak lurus dengan garis ET, maka segitiga AET merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya berada di E. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh AT kuadrat sama dengan AE kuadrat plus ET kuadrat. Dengan AE di sini adalah
sisi kubus dan ET ini adalah setengah diagonal bidang kubus. Oleh karena T merupakan titik tengah, maka ET dapat kita cari menggunakan rumus tengah dari diagonal bidang kubus. Rumus diagonal bidang kubus adalah sisi akar 2. Jadi ET dapat kita cari setengah dikali sisi akar 2. Masukkan sisinya 4. Jadi setengah dikali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Setelah ET didapatkan 2 akar 2, lalu kita masukkan ke rumus Pitagoras. AT kuadrat sama dengan AE kuadrat plus ET kuadrat. Dengan AE adalah sisi kubus dan ET adalah setengah diagonal bidang kubus. AT kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Sesuai yang tadi sudah kita dapatkan. AT kuadrat sama dengan 16, akar 16 ditambah 8. AT kuadrat sama dengan akar 24. Jadi didapatkan AT sama dengan 2 akar 6. Mengevaluasi. Bandingkan hasil kalian dengan kelompok lain, setelah itu berilah kesimpulan kalian mengenai permasalahan tersebut. Saya ingin bertanya dulu, apakah jawaban saya sudah benar, sudah sama dengan teman-teman yang lain? Sama. Sama, sudah sama. Berarti hasil kelompok kami sudah sama dengan kelompok lain. Jadi, jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2 akar 6 meter. Sudah, Bu. Oh iya, bagus, Mai. Jawabannya sudah benar kok dengan kunci jawaban yang saya punya ya. Oke ya. Ini pembelajarannya sudah semua ya materinya itu. Yang subbab jarak antar titik. Jadi setelah ini kalian saya suruh untuk itu ya ada tugas. Mengerjakan tugas ya. Nah, tugasnya itu saya dalam bentuk Google Form ya. Saya share ya linknya ke itu chat Meet ini. Nah, ini soalnya seperti ini ya. Nanti kalian kerjakan sendiri ya kalau bisa ya. Supaya Ibu bisa tahu kalau kalian itu nangkep enggak apa yang Ibu sampaikan gitu. Saya kirim linknya di chat grup ya. Oh iya, ini deadline-nya nanti malam ya. Saya tunggu ya. Nanti kalau terlambat ada konsekuensinya ya. Nanti nilainya saya kurangi ya. Gitu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Mana ya chatnya? Nih. Ini ya, bisa kalian akses sekarang. Oke ya. Sudah selesai ya pertemuan pada pagi hari ini dengan menjelaskan tentang jarak antar titik. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai jarak antar bidang. Jarak antar garis. Salah ya. Yang benar itu nanti kita di pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari jarak antar garis itu. Jadi kalian bisa belajar dulu ya di rumah mengenai jarak antar garis. Lalu bisa mempelajari materi prasyaratnya seperti apa. Jadi nanti kalau Ibu nerangin itu kalian sudah paham. Tetap paham Baik, itu. Bu. Ya. Baik, Bu. Oke ya, ini semua masih ada di sini atau ada yang keluar? Oh, ternyata ada yang keluar ya.
Oh, ini Galuh baru gabung ya tadi. Tadi belum Ibu absen. Iya, Bu, baru gabung. Ya, Pak, Ibu absen dulu ya kalau gitu. Sekian kalau gitu. Kita akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika kalian masih kurang paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, bisa chat ya di WA Ibu ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.